Shalom semua, perkenalkan nama saya Mika Suryani Sitompul, mata kuliah Bahasa Indonesia, naba dosen Bapak Hizkiel Lumanpo, tahun pembuatan 2009, NIM saya sendiri 2021.01.037. Judul proyek yaitu Penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dalam pembelajaran konstanta baku dan tidak baku pada siswa ataupun mahasiswa saat ini. Pendahuluan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar telah menjadi keharusan. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menurunkan keputusan nomor 0543A /U/1987 yang mendasari usaha penyempurnaan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai situasi dan kondisi, sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan EYD. Rumusan masalah. 1. Apa arti KBBI? 2. Bagaimana kata latar belakang KBBI yang benar? 3. Apa untungnya kita mengetahui KBBI? 4. Apa yang maksud kata baku? 5. Apa yang maksud kata tidak baku? Metode. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini adalah suatu metode dalam peneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penulis atau saya sendiri yang memaparkan menggunakan metode penelitian ini karena meneliti ini bertujuan membuat deskripsi atau menggambarkan secara besar bahkan secara mendalam. Pembahasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI adalah kata serapan dari bahasa Arab yaitu gabus. Kata gabus ini sendiri berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu okeanos yang berarti lautan. Dari sejarah kata kamus ini dapat diketahui bahwa makna dasar dari kata kamus yaitu sebagai wadah pengetahuan. Sebagai wadah pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa, kamus adalah sebuah karya yang berfungsi sebagai referensi. Kamus pada umumnya berupaya senerai kata yang disusun secara alfabetis. Selain itu, disertakan pula informasi mengenai ejaan, penghafalan, kelas kata, makna kata, bahkan sejarah kata. Dan contoh pemakaian kata dalam kalimat tahun 2009, sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa kamus merupakan sumber rujukan yang andal dan memahami makna kata suatu bahasa karena kamus membuat pembendaharaan kata suatu bahasa yang secara ideal tidak terbatas jumlahnya. Definisi-definisi di atas telah sangat jelas memberitakan informasi datang apa saja dalam sebuah kamus konstanta yang terdapat dalam kamus. 2. Konstanta baku dan tidak baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi keempat disebut pengertian baku adalah pokok, utama, atau tolak ukur yang berlaku untuk kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau standar. Sementara menurut Kosasih Hermansyah, kata baku adalah kata yang cara pengucapannya ataupun penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan kaidah standar yang dimaksud dalam berupa pedoman ejaan atau EYD. Tata bahasa baku atau kamus, kata baku digunakan dalam konteks ragam baku, baik lisan maupun tulisan. Sementara kata tidak baku digunakan ragam tidak baku. Sementara kata baku digunakan dalam ragam tidak baku. Ragam bahasa baku dapat dibatasi dengan beberapa sudut pandang, di antaranya 1. Sudut pandang kebakuan bahasa Indonesia, 2. Sudut pandang informasi, 3. Sudut pandang penggunaan bahasa. Bahasa adalah bahasa yang ditulis tata lisan konstanta maupun tata bahasa sesuai dengan hasil pembekuan bahasa dari sudut digunakan dalam komunikasi tentang ilmu pengetahuan. Lalu berdasarkan sudut pandang pengguna ragam bahasa baku dapat dibatasi dengan ragam bahasa yang lazim digunakan oleh penutur dan pengarah seperti ilmuwan, pemerintah, tokoh masyarakat, dan kaum jurnalis ataupun wartawan. Asing seperti contoh berikut. Tidak baku, rapat-rapat, cuman. Contoh tidak baku, ekspres kelompok. 1. Kolektif. 2. Sertifikat. 3. apotek.
4. Astana, istana. 5. Coklat, coklat. 6. Hutang, utang. 7. Kate, ketai. 8. Meterai, meterai. Materai atau meterai. Kesimpulan, pembelajaran adalah proses interaksi serta didikan dengan mendidik suatu sumber belajar pada suatu lingkungan belajar demi tercapainya sebuah tujuan agar proses dan hasil belajar dapat sejalan dengan tujuan pembelajaran. Guru dituntut dapat mendesain pembelajaran dalam program menarik. Salah satunya adalah dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia supaya mahasiswa dapat menangkap. Karena kalau melalui pemaparan melalui KBBI, maka siswa ataupun guru tidak akan menonton dalam menjelaskan. Inilah menurut saya yaitu penjelasan tentang pemakaian kata dalam kalimat baku adalah kata yang lazim digunakan dalam situasi formal ataupun resmi penulisannya. Dengan saran saya ambil yaitu penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dalam pembelajaran konsonanta baku dan tidak baku pada siswa saat ini perlu kita pelajari supaya kita dapat mengerti sebuah kata yang benar dan tepat dan kita dapat mengartikan bahkan mengucapkannya dimanapun kita berada. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.